Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita sampai pada pembahasan bab as-salaf wa at-ta'amul ma'al akhta'. Para generasi terdahulu dan bagaimana mereka bermuamalah dengan kesalahan dan ketergelinciran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa riwayat yang menyebutkan bagaimana para ulama generasi terdahulu itu bersikap adil dalam kesalahan atau kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Seperti contohnya misalkan perkataan Az-Zahabi ketika beliau berkata dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, wa qala Az-Zahabi fi tarjamatihi li sahibil Andalus an-nasir lidinillah. Az-Zahabi berkata, ketika menceritakan biografi dari penguasa Andalus yaitu An-Nasir lidinillah. Wa qad kuntu dzakartu tarjamatahu ma'ajaddihim. Aku telah menyebutkan biografi beliau penguasa Andalus tersebut bersama dengan para kakeknya. Fa'adtuha bizawaid wa fawaid. Maka aku ulangi penyebutan biografi tersebut di tempat ini ya dengan adanya tambahan faidah. Wa idza kana ra'su 'aliyal himmah fil jihad uhtumilat lahu hanat wa hisabuhu 'ala Allah. Ketika seorang penguasa itu memiliki semangat untuk berjihad dan juga tentunya melaksanakan amalan-amalan ibadah yang lain dan bersikap adil, uhtumilat lahu hanat, maka kekurangannya itu kita ya berusaha pikul bersama. Yaitu kata Az-Zahabi ya maka kita kekurangannya itu kita berdoa kepada Allah semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhu 'ala Allah. Adapun perhitungan amalan dia, pahala dan dosanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza amatal jihad wa zalamal ibad walil khazaini abad fa inna rabbaka labil mirsad. Adapun kalau penguasa tersebut mematikan jihad, menzalimi rakyatnya, kemudian mengambil harta rakyatnya, fa inna rabbaka labil mirsad. Maka sesungguhnya Rabbmu itu adalah zat yang maha mengawasi. Yani Az-Zahabi rahimahullah beliau menjelaskan di sini ya bahwa kalau kita melihat kepada seluruh akidah Ahlussunnah secara lengkap ya, seorang penguasa baik dia adil ataupun zalim, kita tetap harus patuh dalam perkara yang ma'ruf kepada penguasa tersebut. Ini poin pertama. Ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik orang tersebut adil ataupun zalim, maka wajib bagi kita untuk tetap mematuhi dan mendengarnya dalam perkara yang ma'ruf dan tetap mendoakan supaya diberikan hidayah. Ya, ini bagian dari, bahkan oleh para ulama generasi terdahulu dijelaskan ini bagian dari ya ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan cara mendoakan penguasa yang adil, apalagi zalim, makin butuh doa rakyatnya supaya bertaubat dan supaya bisa memerintah dengan adil. Tetapi di sini Az-Zahabi itu hendak menjelaskan bahwa tetap saja seseorang itu masalah cinta atau benci itu dikembalikan kepada ketakwaan orang tersebut. Ini kaidah umum, tidak hanya berlaku kepada penguasa, tapi juga berlaku kepada orang lain secara umum. Kita mencintai orang yang beriman, orang yang soleh, nah kita membenci orang yang fasik, orang yang fajir. Ya, ini adalah tanda keimanan seseorang.
Dia mencintai orang yang bertakwa kepada Allah, dia membenci orang yang bermaksiat atau melakukan kefasikan atau kejahatan dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari keimanan seseorang, tanda dari keimanan seseorang akan memiliki perasaan ini. Ini bagian dari al-wala wal bara, yaitu al-wala itu cinta karena Allah, al-bara itu benci karena Allah. Maka di sini ya kesimpulannya adalah kalau pemimpin tersebut kebaikannya lebih banyak, kita berwala. Kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendengar dan patuh dalam perkara yang ma'ruf, kita doakan dia. Nah, kalau penguasanya itu zalim, maka kita membenci kefasikannya tersebut, ya, membenci dia sesuai dengan kadar kefasikannya, tetapi tidak boleh memberontak. Tetap harus mendengar dan taat karena dalam perkara yang ma'ruf, karena itu diperintahkan oleh Allah. Kita tetap mendengar dan patuh dalam perkara yang ma'ruf, tetap mendoakannya. Justru ini sangat dibutuhkan doa-doa dari rakyatnya. Justru orang yang seperti ini yang butuh sekali untuk kita doakan, bukan didoakan keburukan. Kalau didoakan keburukan, maka nanti ya keburukan tersebut, kondisi negeri tersebut akan semakin buruk, pada akhirnya akan berujung kepada seluruh rakyat. Tapi orang seperti ini yang zalim ini perlu kita doakan, semoga dapat hidayah, semoga bertaubat kepada Allah. Kalau dia bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisi rakyat di negeri tersebut. Maka di sini kita lihat ini adalah prinsip yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah secara khusus terkait penguasa, tetapi secara umum ini berlaku untuk semua orang. Wa qala Abu Rabi' Muhammad ibn al-Fadl al-Balkhi, sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Mahrawahi ar-Razi, sami'tu Ali ibn al-Husain ibn al-Junaid, sami'tu Yahya bin Ma'in yaqulu. Abu Rabi' Muhammad bin al-Fadl al-Balkhi berkata, aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Mahrawahi ar-Razi, aku mendengar Ali ibn Husain ibn al-Junaid, aku mendengar Yahya bin Ma'in. Beliau berkata, ini yang berkata siapa berarti? Yahya bin Ma'in. Inna lanat'anu al-aqwam la'allahum qad hattu rihalahum fil jannah min aktsara min mi'atai sanah. Sesungguhnya kita bisa jadi melaknati seseorang atau suatu kaum, bisa jadi mereka itu telah qad hattu rihalahum fil jannah, bisa jadi mereka itu telah menapakkan kaki-kaki mereka itu di surga, min aktsara min atai sana, lebih dari 200 tahun yang lalu. Ini Yahya bin Ma'in itu hendak menjelaskan kepada kita jangan bermudah-mudahan untuk mencela orang lain, karena bisa jadi orang yang kita cela itu bisa jadi merupakan orang-orang yang termasuk ahli surga. Bisa jadi amalannya lebih bagus daripada kita. Walaupun sekarang jelek, tetapi bisa jadi nanti dia bertaubat malah lebih bagus daripada kita. Qultu al-qail Az-Zahabi la'allaha min mi'ati sanah fa inna dzalika la yablughu fi ayyami Yahya hadzal qadar. Az-Zahabi berkata, bisa jadi yang dimaksud di sini bukan 200 tahun yang lalu, tapi bisa jadi 100 tahun. Karena Yahya bin Ma'in, jarak antara beliau dengan generasi sahabat itu enggak nyampe 200 tahun. Qala Ibnu Mahrawaih, fadakhaltu ala Abdurrahman bin Abi Hatim wa huwa yaqra'u 'alan nas. Ini sudah dibahas ya pertemuan pekan lalu, tetapi kita bahas lagi tidak masalah. Ibnu Mahrawaih berkata, aku datang ke majelisnya Abdurrahman bin Abi Hatim. Sementara pada saat itu beliau sedang membaca sebuah kitab yaitu Al-Jarh wa Ta'dil, sedang mengajarkan ilmu Al-Jarh wa Ta'dil kepada orang-orang. Apa itu Al-Jarh wa Ta'dil? Al-Jarh wa Ta'dil itu adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Al-Jarh itu maknanya celaan, At-Ta'dil itu maknanya pujian. Maka ilmu Al-Jarh wa Ta'dil adalah ilmu yang berisi celaan dan pujian kepada para perawi hadis.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui mana perawi yang thiqah, terpercaya, mana perawi yang dhaif, yang lemah, dan mana perawi yang kadzab, yang pendusta. Maka walaupun misalkan di dalam ilmu tersebut dibahas celaan-celaan kepada perawi hadis, orang-orang yang telah mendahului kita, telah meninggal dunia sebelum kita, ya, tetapi para ulama mengatakan ini celaan ini bukan termasuk bab ghibah. Kalaupun dimasukkan bab ghibah, maka ini termasuk bab ghibah yang dibolehkan, bahkan wajib, ghibah yang wajib. Kenapa demikian? Karena ini dalam rangka untuk mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Jadi di sini kita lihat mencela perawi hadis itu ada madarat. Madaratnya adalah ghibah. Tetapi ada maslahat yang lebih besar daripada madarat tersebut, yaitu dalam rangka menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, supaya terbedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif, dan mana hadis yang palsu. Kita tidak akan bisa membedakan hadis-hadis tersebut, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu, kalau kita tidak mengomentari perawi hadisnya. Dan ini sudah dilakukan bahkan sejak di zaman para sahabat, bahkan sejak di zaman para tabi'in, kemudian lebih banter lagi, lebih kencang lagi di zaman tabi'in, ya, membahas para perawi hadis. Bahkan setiap para perawi hadis tersebut dipelajari biografinya, lahirnya kapan, meninggalnya kapan, di mana, belajarnya sama siapa, muridnya siapa saja. Kemudian ketika dia meriwayatkan hadis dari hafalan atau dari kitab, kalau dari hafalan apakah hafalannya kuat atau hafalannya lemah? Kalau dari kitab, apakah kitabnya itu misalkan selalu ada bersamanya, atau ada momen-momen dia sempat meriwayatkan hadis sementara kitabnya sedang tidak bersamanya. Misalkan ketika sedang naik haji, dia meriwayatkan hadis ini ketika dia sedang naik haji di Makkah, kitabnya tidak dibawa di rumah. Sampai sedetail itu para ulama itu mempelajari biografi dari seorang perawi hadis. Apakah kitabnya itu selalu ada bersama dengannya, atau ada kejadian kebakaran? Ada perawi hadis yang kitab-kitabnya terbakar. Nah, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan setelah kejadian terbakarnya kitab-kitabnya tersebut itu derajatnya lebih rendah daripada hadis-hadis yang dia riwayatkan sebelumnya. Jadi sampai sedetail ini, ya, ini semua dibahas di ilmu rijal, ilmu yang mempelajari rijal, yaitu para perawi hadis. Dan bagian dari ilmu rijal adalah ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang berisi celaan dan pujian para ulama hadis terhadap para perawi hadis tersebut. Ya, jadi yang dibahas di al-jarh wa ta'dil bukan kita yang mencela, bukan kita yang memuji, tapi kita mengumpulkan celaan dan pujian para ulama hadis terhadap para perawi hadis tersebut. Bagaimana penilaian Imam Ahmad terhadap perawi hadis ini misalkan. Jadi ini bukan celaan dan pujian dari yang berasal dari kita atau dari ulama belakangan. Ini ulama zaman dahulu membicarakan para perawi hadis yang juga di zaman dahulu. Maka ini ilmu jarh wa ta'dil. Jadi Abdurrahman bin Abi Hatim itu sedang menjelaskan ilmu al-jarh wa ta'dil. Fahaddatsuhu bihadza. Kemudian aku, yakni Ibnu Mahrawai, aku membahas, menyebutkan perkataan Yahya bin Ma'in tadi. Sesungguhnya kita mencela suatu kaum, padahal kaum tersebut sudah masuk surga sejak 200 tahun yang lalu. Itu perkataan Yahya bin Ma'in. Nah, Yahya bin Ma'in mengatakan hal tersebut, ya, yang dimaksud beliau itu adalah celaan yang memang tercela, celaan yang memang tidak boleh diucapkan. Dan yang melakukannya adalah bukan Yahya bin Ma'in, walaupun Yahya bin Ma'in mengatakan kita mencela suatu kaum, padahal kaum tersebut, walaupun menggunakan redaksi kita, akan tapi beliau mengucapkan ini dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada orang lain, sehingga digunakan redaksi kita. Terkadang kita menggunakan redaksi
jangan kalian, gitu ya, janganlah kalian melakukan ini dan itu. Atau kita menggunakan redaksi, jangan sampai kita melakukan ini dan itu. Apakah itu berarti kemudian Yahya bin Ma'in melakukan hal tersebut? Nah, ini kemungkinannya kecil, betul tidak? Nah, jadi Yahya bin Ma'in itu sedang memberikan nasihat kepada murid-murid beliau, jangan sampai kita mencela seseorang. Kenapa? Kita mencela seseorang padahal orang tersebut sudah masuk surga, kakinya sudah melangkah di surga sejak 200 tahun yang lalu. Itu perkataan Yahya bin Ma'in. Maka perkataan ini disampaikan kepada Abdurrahman bin Abi Hatim yang mengajarkan Al-Jarh wa Ta'dil tadi. Fabaka, kemudian beliau menangis. Warta'adat yadahu. Kemudian kedua tangannya itu gemetar. Hatta saqatal kitab, sampai-sampai kitabnya terjatuh. Wa ja'ala yabki, sampai-sampai kemudian beliau menangis. Wa yasta'iduni al-hikayah, dan memintaku untuk mengulang ya nukilan perkataan dari Yahya bin Ma'in tadi. Saking beratnya perkataan tadi, saking ya takutnya Abdurrahman bin Abi Hatim kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau sedang membahas celaan yang dibolehkan, bahkan celaan yang wajib dibahas, yaitu ilmu jarh wa ta'dil. Tapi sampai saking yakni hati-hatinya beliau, saking beliau itu memasuki bidang ilmu tersebut itu dengan sangat warok, dengan sangat hati-hati. Ilmu jarh wa ta'dil itu adalah ilmu yang harus dimasuki dengan sangat hati-hati. Tidak boleh kita memasukinya dengan yakni hati yang kotor. Karena di situ kita membicarakan apa? Membicarakan aib orang. Demikian pula membicarakan pujian dari orang, ya. Pujian orang lain terhadap perawi hadis, tapi juga aibnya perawi hadis kita bicarakan. Orang ini pikun, misalkan begitu. Orang ini pelupa, orang ini memalsukan hadis, orang ini punya niatan buruk ketika memalsukan hadis ini. Orang ini misalkan niatnya baik ketika memalsukan hadis, tapi tetap saja ini pemalsuan hadis. Nah, itu yang dibahas. Jadi walaupun Abdurrahman bin Abi Hatim sedang membahas celaan yang wajib untuk dibahas, tetapi beliau tetap saja menangis ketika mendengarkan riwayat tersebut atau nukilan dari Yahya bin Ma'in tersebut. Qultu al-qail huwa adh-Dhahabi asabahu ala tariqil wajal wa khawfal aqibah wa illa fa kalamun naqid al-wari fi ad-du'afa minan nusah lidinillah wa dzabbi anis sunnah. Az-Zahabi berkata bahwa Abdurrahman bin Abi Hatim itu yakni khawatir setelah mendengar nukilan dari Yahya bin Ma'in tadi. Beliau khawatir, beliau kaget saking powerfulnya sekali perkataan tersebut. Walaupun sebenarnya perkataan dari para ulama hadis ketika mereka mencela para perawi hadis yang lemah, yang pendusta, yang kadzab, ini termasuk nasihat dalam agama Allah, kata Az-Zahabi. Ini yang dari tadi kita sebutkan, ini termasuk pembahasan yang wajib. Ini termasuk nasihat dalam agama Allah, dan ini termasuk pembelaan terhadap sunnah Nabi SAW. Membela sunnah Nabi Muhammad SAW adalah dengan mempelajari hadis, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan kalau bisa mempelajari ilmu hadis. Beda antara mempelajari hadis dengan mempelajari ilmu hadis. Ini berbeda. Mempelajari hadis itu berarti hadisnya kita pelajari. Misalkan hadis innamal a'malu binniyat, kita pelajari kandungannya apa saja. Misalkan hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan sampai akhir itu kita bahas apa kandungannya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kandungannya. Ini mempelajari hadis. Kemudian bedakan dengan mempelajari ilmu hadis. Mempelajari ilmu hadis itu kita mempelajari istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, ada hadis maqtu, ada hadis munqati, ya, maqtu, mu'dal, dan seterusnya. Kemudian kita mempelajari para perawi hadis, kita mempelajari biografinya, kita mempelajari perawi hadis ini berada di tabaqah, di generasi mana? Tabaqah sahabat atau tabaqah tabi'in atau tabaqah tabi'in misalkan, atau setelahnya. Kita mempelajari celaan dan pujian. Nah, tadi kita mempelajari al-jarh wa ta'dil.
Ini semua bagian dari membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta Nabi, maka ini yang pertama kali akan masuk kepada orang tersebut. Mempelajari hadis, tentunya Al-Quran juga otomatis satu paket, ya, satu paket. Kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, dan kalau diberikan kesempatan dan kemampuan, mempelajari ilmu hadis. Ya, ini bagian dari perwujudan dari cinta Nabi SAW. Termasuk mendatangi majelis ilmu, kajian-kajian ilmu secara umum, kajian akidah, kajian fikih, itu semua bentuk dari perwujudan cinta Nabi SAW. Jadi cinta Nabi itu tidak hanya diucapkan, tidak hanya diklaim, tapi juga akan terwujud pada kehidupan orang tersebut. Apakah dia lalai dari majelis ilmu atau dia semangat untuk mendatangi majelis ilmu? Baik, kemudian riwayat berikutnya, waqala Az-Zahabi fi tarjamatihi li Muhammad bin Ahmad bin Yahya Al-Utsmani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Az-Zahabi berkata dalam biografi beliau ketika beliau menjelaskan biografi dari Muhammad bin Ahmad bin Yahya Al-Utsmani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Qultu, Az-Zahabi berkata, Ghulatul Mu'tazilah wa ghulatul Syiah wa ghulatul Hanabilah wa ghulatul Asy'ariyah wa ghulatul Murji'ah wa ghulatul Jahmiyah wa ghulatul Karramiyah qad majat bihimud dunya wa kathuru. Para Mu'tazilah yang ekstrim, para Syiah yang ekstrim, para Hanabilah yang ekstrim, para Asy'ariyah yang ekstrim, para Murji'ah yang ekstrim, para Jahmiyah yang ekstrim, para Karramiyah yang ekstrim, mereka itu jumlahnya banyak di dunia ini. Wa kathuru, jumlahnya banyak. Wa fihim azkiya wa ubad wa ulama. Di antara mereka ada orang-orang yang cerdas, ada ahli ibadah dan ahli ilmu. Nas'alullah al-afwa wal maghfirah li ahli tauhid. Kita memohon kepada Allah ampunan kepada ahli tauhid, kepada orang yang tauhidnya lurus. Nah, kalau yang tadi disebutkan akidahnya menyimpang semua itu. Tapi masalahnya kata Az-Zahabi, jumlahnya banyak. Masalahnya apa? Jumlahnya banyak yang menyimpang. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan bahwa Islam, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu orang-orang yang mengikuti apa-apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau di zaman itu. Orang-orang yang cara beribadahnya, akidahnya sama seperti mereka, itulah golongan yang selamat. Nah, jadi yang menyimpang menurut hadis tersebut 72 golongan. Nah, 72 golongan ini kalau kita lihat realitanya sekarang, jumlahnya banyak. Kata Az-Zahabi di sini, ya, qad majat bihimud dunya wa kathuru. Jumlah mereka banyak, memenuhi dunia. Tetapi sebenarnya ya, ini perkataan ini perlu dikritisi. Sebenarnya yang disebut, kalau disebut gula, yaitu ekstrim, gulatul Mu'tazilah, gulatul Syiah, gulatul dan seterusnya. Maka ini sebenarnya yang berilmu itu sebenarnya sedikit. Orang awamnya sebenarnya kebanyakan tidak tahu, tidak ikut-ikutan akidah yang menyimpang tersebut, kecuali sebagian misalkan, ya. Kecuali sebagian orang. Orang awamnya sendiri nggak tahu menahu. Seperti misalkan Asy'ariyah. Ya, orang awam dari Asy'ariyah nggak tahu menahu tentang akidahnya Asy'ariyah. Akidahnya kalau ditanya di mana Allah, di atas. Ya, berdoa kepada Allah ke atas. Nah, padahal jadi orang-orang Asy'ariyah yang ulamanya begitu ya, tidak akan mengucapkan demikian. Maka di sini ini bisa dikritisi dari sisi ini. Tetapi intinya perkataan Az-Zahabi berikutnya adalah perkataan yang sahih. Kalau orang tersebut akidahnya lurus, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabra'u ila Allah minal hawa wal bid'ah. Kita berlepas diri dari ya, kita berlepas diri kepada Allah dari hawa nafsu dan dari kebid'ahan. Dari penyimpangan, kita berlepas diri. Walaupun misalkan orang-orang yang menyimpang banyak, kita berlepas diri dari penyimpangan tersebut. Wa nuhibbus sunnah wa ahlaha. Kita mencintai sunnah, kita mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita mencintai akidah yang lurus dan mencintai orang-orang yang berakidah dengan akidah yang lurus, dengan manhaj yang lurus. Wa nuhibbul alim ala ma fihi min al-ittiba' was sifat al-hamidah. Kita mencintai orang yang berilmu, ya, berdasarkan sifat-sifat yang terpuji yang dia miliki. Dan berdasarkan ittiba'nya, apakah dia mengikuti, apakah orang berilmu ini mengikuti sunnah Nabi SAW atau tidak. Kita mencintai beliau dari sisi ini. Wala nuhibbu mabtada'a fihi bita'wilin sa'ir. Tetapi kita tidak mencintai kalau dia berbuat bid'ah. Tidak mencintai kebid'ahan yang dia lakukan tersebut. Wa innamal ibrah bikathratil mahasin. Akan tapi ibrahnya itu adalah banyaknya kebaikan. Ini maksud dari Az-Zahabi rahimahullah, maksudnya adalah kalau kita melihat kepada seseorang atau seorang ulama gitu misalkan ya, maka bisa jadi pada ulama tersebut ya, yakni ada ketergelinciran, bisa jadi ada kesalahan. Maka kita dalam menyikapi ulama tersebut, maka kita harus meninjau ya secara keseluruhan. Kesalahannya dalam masalah apa? Dan kesalahannya banyak atau sedikit? Ya, kesalahannya dalam masalah apa? Kalau kesalahannya dalam masalah usul, kalau kesalahannya dalam masalah yang fundamental, maka ini tentunya kita berlepas diri. Ya, berlepas diri dari orang tersebut karena ini memiliki akidah yang menyimpang. Apakah berlepas diri di sini kemudian bermakna kita mencari orang tersebut kemudian mari kita pukul atau apa? Tidak boleh, ya, tidak boleh juga. Apakah kemudian kita bubarkan kajiannya? Tidak boleh juga. Itu wewenang ulil amri. Kalau ulil amri tidak melakukan maka kesalahan mereka. Nah, kita bisa melaporkan kepada ulil amri, tapi tidak boleh main hakim sendiri. Nah, kalau misalkan kesalahan dari seorang ulama tersebut dalam perkara yang bukan perkara usul, tapi merupakan perkara furu' misalkan, atau merupakan perkara yang manusiawi, yakni setiap manusia punya kesalahan. Bisa jadi orang ini akidahnya lurus, tapi kemudian dari segi akhlak misalkan ada sedikit kurang. Ya, bisa jadi ulama ini akidahnya lurus, tapi dari segi aspek yang lain misalkan agak sedikit kurang. Nah, kalau misalkan itu adalah bukan hal yang fundamental, bukan hal yang fundamental, maka kata Az-Zahabi, al-ibrah bikathratil mahasin. Ibrahnya adalah pada banyaknya kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut atau dimiliki oleh orang tersebut atau tidak. Ya, ini cara menyikapi ketergelinciran para ulama. Dan oleh karena itu berarti kita harus bisa membedakan apakah kesalahan dari seorang alim itu kesalahan yang masuk dalam perkara usul atau kesalahan yang masuk dalam perkara furu'. Kalau misalkan kesalahan ini dalam masalah adab, apakah ini kesalahan dalam masalah adab yang membuat orang tersebut jadi fasik atau tidak sampai membuat orang tersebut menjadi fasik? Ini harus, jadi kita menilai seseorang itu harus proporsional. Ya, harus proporsional. Karena kalau mau dicari kesalahan, setiap manusia, setiap ulama ada kesalahannya. Ada kekurangannya. Ya. Ada ulama yang suka marah-marah. Ada ulama yang suka mencela dengan celaan yang itu sebenarnya tidak perlu misalkan. Ada ulama yang keras, ada ulama yang ini, ada ulama yang itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau mau dicari kesalahan, setiap ulama pasti ada kesalahannya. Ya, ada ulama yang sebenarnya bagus, akan tetapi ketika berfatwa terkadang terlalu terburu-buru. Nah, ini misalkan, ini kita harus bertanya sebenarnya kepada ulama yang lain bagaimana menyikapi. Terkadang orang awam tidak bisa menentukan ini perkara usul atau perkara furu'. Ya, terkadang tidak bisa menentukan. Jadi bahkan dalam menyikapi kesalahan para ulama, kita harus mendapat bimbingan dari para ulama juga.
Itu kesimpulannya. Karena kebanyakan orang awam tidak tahu ini masalah usul atau ini masalah furu'. Tidak tahu apakah ini masalah yang sudah ada ijma' di situ atau ini masalah yang berasal dari ijtihad masing-masing ulama. Berapa banyak khilaf yang itu sebenarnya dalam perkara khilafiyah ijtihadiyah, tapi dianggap barang siapa yang menyelisih pendapat yang kami pahami atau yang kami ambil, maka dia menyimpang. Berapa banyak yang demikian? Ya, berapa banyak yang sebenarnya itu perkara ijma', tapi dianggap di situ adalah perkara khilafiyah ijtihadiyah. Ya, misalkan meyakini bahwa perbedaan pendapat dalam masalah apakah Al-Quran adalah makhluk atau kalam Allah, dianggap perkara khilafiyah ijtihadiyah. Padahal ini perkara akidah yang fundamental. Atau dalam masalah melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim ketika bagi imam, ya, ketika mengimami secara jahar di awal surah Al-Fatihah, apakah itu harus dijaharkan atau boleh disirkan atau disirkan saja? Ini perkara khilafiyah ijtihadiyah. Berapa banyak orang yang kemudian menganggap itu masalah ijma'. Termasuk perkara kunut, itu perkara khilafiyah ijtihadiyah. Walaupun bisa jadi sebagian dari atau sebagian besar dari orang yang ngaji di suatu negeri karena terbiasa diajarkan satu pendapat sehingga tidak terbiasa dengan pendapat yang lain. Ini tidak boleh kemudian kita serta-merta memvonis langsung bid'ah misalkan orang yang berpendapat berbeda. Ini tidak boleh. Jadi pendapat atau perbedaan pendapat dari kalangan para ulama dalam masalah itu sudah dicatat dengan baik dari zaman ke zaman. Masalahnya orang awam tidak bisa mengakses itu karena itu dalam bahasa Arab dan tersembunyi di dalam kitab-kitab yang tebal. Betul tidak? Butuh bimbingan para ulama, mana khilafiyah yang itu ijtihadiyah, mana khilafiyah yang itu tidak boleh ada khilaf karena itu perkara ijma'. Baik. Tetapi walaupun demikian, kita lihat di sini misalkan sebagian orang, yakni tadi kita sebutkan bisa jadi suatu negeri kaum muslimin di situ sudah terbiasa dengan salah satu pendapat. Baik. Sehingga kemudian Kemudian mereka menganggap aneh pendapat yang berbeda. Jadi di sini para ulama di situ harus proporsional. Di satu sisi harus menjelaskan ada pendapat lain. Jadi jangan kemudian menganggap langsung menyimpang orang yang menggunakan pendapat lain. Tapi di sisi yang lain, jangan juga kemudian membuat kaum muslimin bingung. Dengan cara apa? Dengan cara dalam setiap masalah kita bahas. Dalam masalah ini ada pendapat lain. Dalam masalah ini ada pendapat lain. Dalam masalah ini ada pendapat lain. Antum salah kalau misalkan, yakni antum berpendapat itu antum mengikuti pendapat yang selama ini antum amalkan, wah ini berarti antum kurang wawasan misalkan. Ya, tidak boleh juga mencela keumuman kaum muslimin demikian. Kenapa? Ya karena keumuman kaum muslimin kan terbatas. Mereka bisa jadi tahunya hanya satu pendapat, mereka melaksanakan satu pendapat itu tanpa memvonis orang lain, ini sudah bagus. Jangan kemudian menyalahkan, ada sebagian dai yang demikian. Ada sebagian dai yang demikian. Seolah-olah tidak ridho kalau kaum muslimin itu sudah stabil dengan salah satu pendapat. Misalkan. Maka ini tidak boleh. Yang perlu didakwahi adalah kalau dia itu dia mengamalkan satu pendapat kemudian langsung menganggap menyimpang orang yang berpendapat berbeda. Itu yang harus didakwahi, ya, itu yang harus dinasihati. Tapi sekedar dia mengamalkan sesuai dengan pendapat yang telah berjalan selama itu pendapat yang sahih, maka khair, ini adalah kebaikan. Maka itulah bagaimana caranya untuk menyikapi ketergelinciran para ulama. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana generasi terdahulu yang soleh, bagaimana adab mereka dengan para ulama. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.